Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Ramadan. Di sini saya akan mencoba untuk mendiseminasikan budaya positif dari modul 1.4 dari LMS Guru Penggerak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bekasi yang berasal dari Sekolah Dasar Negeri Arinjaya 10 Kota Bekasi. Perkenalkan, ini fasilitator saya, Bapak Budi Wahono. Saya sendiri Gilang Ramadan dan pengajar praktik saya, Bapak Dandi Satya Nugraha. Konsep utama modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Contoh ada permasalahan di sini dapat dibaca. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda atau B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan tersebut secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikanlah kembali dengan rekan Anda atau B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Jawabannya adalah ya, betul. Tadi di kolom chat sudah dijawab oleh Ibu Isti, yaitu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita. Bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Berikutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Ramadan. Di sini saya akan mencoba untuk mendiseminasikan budaya positif dari modul 1.4 dari LMS Guru Penggerak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bekasi
yang berasal dari Sekolah Dasar Negeri Arinjaya 10, Kota Bekasi. Perkenalkan, ini fasilitator saya, Bapak Budi Wahono. Saya sendiri Gilang Ramadan dan pengajar praktik saya, Bapak Dandi Satya Nugraha. Konsep utama modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Contoh ada permasalahan di sini dapat dibaca. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda atau B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan tersebut secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikanlah kembali dengan rekan Anda atau B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Jawabannya adalah ya, betul. Tadi di kolom chat sudah dijawab oleh Ibu Isti, yaitu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita. Bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Berikutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Ramadan. Di sini saya akan mencoba untuk mendiseminasikan budaya positif dari modul 1.4 dari LMS Guru Penggerak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bekasi yang berasal dari Sekolah Dasar Negeri Arinjaya 10, Kota Bekasi. Perkenalkan, ini fasilitator saya, Bapak Budi Wahono. Saya sendiri Gilang Ramadan dan pengajar praktik saya, Bapak Dandi Satya Nugraha. Konsep utama modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah membuka atau menutup kepalan tangan kita bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon dan teori kontrol di sini dapat kita lihat. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol diri orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi, apa makna dari disiplin itu? Mungkin ada yang tahu? Silakan jawab di kolom chat Bapak dan Ibu sekalian. Ya, betul Ibu Istri. Makna dari disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa terperintah orang lain. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah membuka atau menutup kepalan tangan kita bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol.
Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, stimulus respon, dan teori kontrol? Di sini dapat kita lihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol diri orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi, apa makna dari disiplin itu? Mungkin ada yang tahu? Silakan jawab di kolom chat Bapak dan Ibu sekalian. Ya, betul Ibu Istri. Makna dari disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa terperintah orang lain. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah membuka atau menutup kepalan tangan kita bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, stimulus respon, dan teori kontrol? Di sini dapat kita lihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol diri orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi, apa makna dari disiplin itu? Mungkin ada yang tahu? Silakan jawab di kolom chat Bapak dan Ibu sekalian.
Ya, betul, Ibu Isti. Makna dari disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa terperintah orang lain. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah membuka atau menutup kepalan tangan kita bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon dan teori kontrol di sini dapat kita lihat. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol diri orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, di sini ada permasalahan. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan penuh paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan dan pilihan. Apabila jawaban Agus karena iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Kebutuhannya adalah kesenangan. Ada 5 posisi kontrol guru.
model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, posisi kontrol guru sebagai penghukum, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, posisi kontrol guru sebagai teman, posisi guru sebagai pemantau, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Silakan Bapak dan Ibu simak dan lihat. Guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia, berkualitas, murid berkata, dan dampak pada murid. Identitas gagalnya kontrol dari luar, yaitu menghindari hukuman sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Lalu identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain sebagai teman atau pemantau. Berikut contoh-contoh pertanyaan atau pernyataannya. Lalu sebagai identitas berhasil atau sukses sebagai kontrol diri, yaitu menghargai diri sendiri atau posisinya sebagai manajer. Pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu, siapa yang mengatakannya, pembuat orang merasa bersalah. Pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Ya, di sini ada permasalahan. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan penuh paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan dan pilihan. Apabila jawaban Agus karena iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Kebutuhannya adalah kesenangan. Ada 5 posisi kontrol guru, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Posisi kontrol guru sebagai penghukum, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, posisi kontrol guru sebagai teman, posisi guru sebagai pemantau, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Silakan Bapak simak dan lihat.
kaitan anak yang merdeka, murid berkata, dan dampak pada satu murid. nusa, Identitas gambarnya satu tampak bangsa, dari luar, yaitu satu menghindari tuduhan sebagai bahasa. pemukul dan membuat merasa salah. Indonesia, Identitas berhasil atau sukses dan pemerintah Indonesia, mendapat imbalan aku atau bangga ketergantungan orang lain sebagai menjadi teman anak atau ikut Indonesia. contoh pertanyaan lalu sebagai identitas berhasil atau sukses menjadi kontrol diri, yaitu menghargai diri sendiri atau posisinya sebagai manajer. Mending di khatulistiwa, tanahku Indonesia. Ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Siapa yang mengatakan Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, Beberapa aku bangga menjadi anak Indonesia. jika Anda menghadapi situasi Mending di khatulistiwa, tanahku Indonesia. melakukan hal Beribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, alasan Agus melanggar Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. siang kebutuhannya adalah Indonesia, apabila jawaban Agus karena Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Apabila jawaban Agus karena terpaksa bosan karena selalu melakukan yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan dan pilihan. Apabila jawaban Agus karena iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dengan memberikan penawaran, bukan paksaan. Di slide berikutnya mengenai segitiga restitusi dengan 3 tahap, yaitu pertama menstabilkan identitas,
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tahapan segitiga restitusi di slide berikutnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Di slide yang ketiga, tahapan segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Baik, terima kasih. Demikian presentasi diseminasi budaya positif dan segitiga restitusi dari saya. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan, silakan tuangkan pertanyaan tersebut di kolom chat. Ya, di sini ada pertanyaan dari Ibu Isti nomor 1. Apa kendalanya
untuk penerapan budaya positif dan segitiga restitusi. Baik, dijawab satu persatu ya Bu. Kendalanya adalah dukungan dari warga sekolah, baik dari orang tua siswa, dari rekan-rekan guru sendiri, maupun dari lingkungan sekitar. Lalu bagaimana cara mengatasi kendala permasalahan tersebut di pertanyaannya? Yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan atau seminar mengenai disiplin budaya positif dan segitiga restitusi. Lalu kita tindak lanjuti dengan praktik baik di institusi tempat kita mengajar, dan kita tularkan praktik baik ini ke lingkungan sekitar atau ke pengimbasan ke sekolah-sekolah di sekitar instansi tempat sekolah kita bernaung. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dengan memberikan penawaran, bukan paksaan. Di slide berikutnya mengenai segitiga restitusi dengan 3 tahap, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati?
Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tahapan segitiga restitusi di slide berikutnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Di slide yang ketiga, tahapan segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Baik, terima kasih. Demikian presentasi diseminasi budaya positif dan segitiga restitusi dari saya. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan, silakan tuangkan pertanyaan tersebut di kolom chat. Ya, di sini ada pertanyaan dari Ibu Isti nomor 1. Apa kendalanya untuk penerapan budaya positif dan segitiga restitusi? Baik, dijawab satu persatu ya Bu. Kendalanya adalah dukungan dari warga sekolah, baik dari orang tua siswa, dari rekan-rekan guru sendiri, maupun dari lingkungan sekitar. Lalu bagaimana cara mengatasi kendala permasalahan tersebut di pertanyaannya? Yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan atau seminar mengenai disiplin budaya positif dan segitiga restitusi.
Lalu kita tindak lanjuti dengan praktik baik di institusi tempat kita mengajar, dan kita tularkan praktik baik ini ke lingkungan sekitar atau ke pengimbasan ke sekolah-sekolah di sekitar instansi tempat sekolah kita bernaung. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dengan memberikan penawaran, bukan paksaan. Di slide berikutnya mengenai segitiga restitusi dengan 3 tahap, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu.